Saatnya kita mendengarkan pesan gembala. Bagaimana cara mengatasi kekacauan yang dipanahkan dalam hidup saudara dan saya. Saya tadi malam baru mendapatkan dapat dikatakan pewahyuan ya boleh, atau pelajaran yang dari Tuhan, saudara. Karena pas pembacaan Alkitab saya tentang itu. Ya. Begini, saudara pernah dengar cerita tentang murid-murid sedang di perahu, ya. Lalu ada angin ribut, ya. Pasti semuanya dengar ya tentang cerita itu, tahulah ya. Jadi sekarang saya mau mengajak saudara membayangkan saudara ini ada dalam perahu itu tuh, ya. Dalam perahu ini gambaran perahu kehidupan kita, ya. Yang ada di tempat itu adalah murid-muridnya Tuhan Yesus yang pandai mancing atau menangkap ikan. Otomatis mereka nangkap ikan itu pakai perahu, nggak ada yang nggak pakai perahu. Jadi sebetulnya murid-murid ini itu sudah bisa menguasai medan dari lautan itulah atau danau itulah, ya. Nah, sebetulnya mereka itu ahli karena mereka adalah penangkap ikan. Nah, lalu mereka ini Tuhan kan bilang, udah kamu jalan dulu. Itu Tuhannya nggak ada, Tuhannya lagi naik ke atas gunung untuk doa. Nah, mereka kan di situ terus dikatakan ada badai. Nah, ini badai. Badai itu serangan kuasa kegelapan, ya. Saudara bisa tangkap ada badai. Nah, karena mereka itu merasakan sebetulnya mampu gitu loh, mampu buat ngatasi itu semua. Pasti ini murid-muridnya ngomong, oh ini diginikan, ini diginikan, ini diginikan, jadi bikin kacau tambahan, ya. Inilah namanya kekacauan. Seringkali dalam hidup saudara dan saya itu menghadapi hal yang sama. Kekacauan itu terus meneror saudara dan saya, tapi nggak bisa. Ternyata terus mereka itu dikacaukan, membuat kepalanya juga pusing. Kenapa? Lah ya goyang-goyang terus. Kalau goyang-goyang terus kan kita tuh bisa pusing kan. Jadi terus mabok gitu ya. Nah, itu juga tambah mabok, tambah nggak bisa mikir, betul nggak? Ya, tambah mabok, tambah kita itu bisa bertengkar dan juga bisa apa? Salah pengertian. Nah, berapa banyak dalam keluarga kalau misalnya kita itu sudah ada serangan, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini, yang ini ngomong ini, mabok jadinya, ya, sehingga tidak bisa mengambil suatu keputusan dan mengatasi akan kekacauan itu. Saudara lihat, saat dalam keadaan begitu, Yohanes, salah satu muridnya Tuhan, dia ngelihat ini sedang kacau, semuanya ribut di dalam perahu. Dia lihat lautan. Dia lihat lautan dengan tenang, dia melihat, kok ada yang jalan ya di atas lautan gelombang begitu, kok ada orang yang jalan ya. Nah, begitu dia lihat, pandangannya tidak tertuju kepada kekacauan yang ada dan teman-temannya itu, tapi dia lihat terus memandang kepada sosok yang saat ini sedang berjalan dan mengatasi gelombang. Kok bisa ya? Lalu dia lihat, oh itu Tuhan. Nah, lalu dia katakan kepada saudara-saudara yang lain ini, itu Yesus, itu Tuhan. Itu bukan, itu hantu, bukan. Tapi dia katakan itu Tuhan. Nah, seharusnya kita sebagai anak Tuhan itulah, ya. Dalam keadaan apapun sudah lihatlah kekacauan itu dan tanya, Tuhan, apa yang harus saya perbuat? Mata tertuju kepada Tuhan dan akhirnya dia tahu itu Tuhan. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, kalau itu Engkau, buat aku juga seperti Engkau bisa mengalami mujizat-Mu. Tuhan katakan apa?
keluar engkau dari kekacauan. Ini pelajaran yang saya dapatkan ya. Dia harus keluar dari perahu yang ada kekacauan itu, keluar kamunya, hadapi itu, gitu ya. Nah, dia keluar, saudara. Dan akhirnya ya saya nggak mau ngomong, dia nggak mau nerusin, dianya kecemplung ya. Jadi dia jalan, Tuhan Yesus narik dia, terus dibawa ke kapal, dan kapal itu menjadi tenang ya. Nah, itu kerangkuman daripada khotbahnya Ibu Abigail tadi. Saya percaya saudara ngerti kan? Lebih jelas kan? Nah, dalam kekacauan apapun tidak ada jalan lain. Pandanglah kepada kekacauan itu ya. Terus saya tahu di tengah-tengah kekacauan Yesus sedang jalan menuju kepada kita untuk menyelesaikan semua masalah saudara dan saya. Amin.